Halo, selamat datang di Pak Guru Rizky Mathematics Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan mencari rumus luas segitiga dengan luas segi n beraturan menggunakan konsep trigonometri. Nah, bagaimana cara menemukan rumus luas segitiga? Kita langsung coba saja dengan ada segitiga ABC dengan masing-masing panjang A, panjang B, dan panjang C sesuai dengan sudut yang di hadapannya. Nah, di sini kita menggunakan rumus dasar luas segitiga. Luas segitiga apa? Jadi luas segitiga itu, kalau diketahui alas kali tinggi apa? Setengah kali alas kali tinggi ya. Oke, baik. Nah, kalau di sini kita menggunakan alasnya itu adalah AB, ya, berarti tingginya apa? Tingginya itu yang tegak lurus dengan alasnya kan? Berarti kita gunakan tingginya CD. Oke. Nah, kemudian di sini AB-nya itu adalah panjang C kan? Kita ganti oleh C. Nah, di sini kemudian ada CD. Nah, bagaimana kalau di segitiga itu tingginya tidak diketahui nilainya atau panjangnya, tapi sisi yang lain yang diketahui atau dengan sudut yang lainnya? Nah, kita menggunakan konsep trigonometri. Nah, di sini coba perhatikan segitiga ADC. Kalau untuk mencari sinus dari sudut A, itu apa? Depan per miring ya. Depannya dari sudut A berarti CD dibagi dengan B kan ya. Oke, miringnya adalah B. Sehingga kalau kita kali silang menjadi CD sama dengan B kali sin A ya. Oke. Nah, dari sini kita gantikan aja ke rumus yang luas segitiganya. CD-nya itu diganti oleh B kali sin A. Sehingga luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali C kali B kali sin A. Atau kita urutkan jadi setengah kali B kali C sin A. Ini adalah luas segitiga ABC dengan syarat diketahui B, C, dan sudut A-nya. Perluasan dari rumus segitiga ini ada 3. Yang pertama sama dengan setengah kali. Kalau misalkan sisi A dan sisi C serta sudut B yang diketahui, maka jadi apa? Setengah A kali C sin B. Jadi kasusnya di sini, kapan kita menerapkan luas segitiga ini? Kalau kondisi segitiganya diketahui sisi, sudut, sisi. Jadi saya singkat di sini si susi ya. Ingat sisi, sudut, sisi. Nah, kalau misalkan sisi A, sisi B diketahui dan sudut C ini pun kondisinya sama, sisi, sudut, sisi, maka luas segitiganya kita bisa gunakan setengah kali A kali B kali sin C. Oke. Kemudian yang ketiga, luas segitiganya setengah kalau B dan C diketahui serta sudut A ini pun kondisinya kan sama, sisi, sudut, sisi, atau kita singkat si susi ini ya. Maksudnya si susi itu ketika segitiganya diketahui panjang sisinya, kemudian sudutnya dan sisinya lagi, artinya dua sisi mengampit satu sudut begitu. Nah, di sini berarti kita gunakan yang ini ya, setengah kali B kali C sin A. Begitulah cara menemukan rumus luas segitiga jika diketahuinya dengan dua sisi mengapit satu sudut dalam segitiga. Oke, sekarang kita akan bahas soal-soal yang berkaitan untuk mencari luas segitiga dengan konsep trigonometri. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini diketahui segitiga ABC ya. Kemudian saya gambarkan seperti ini. Panjang BC 20 cm, panjang AB 25 cm, dan sudut B itu 30 derajat. Nah, ditanyakannya itu adalah luas segitiga ABC. Tadi kita sudah mempelajari ya rumusnya luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga kita langsung saja kalikan. Ini artinya setengah kali 2 kali sisi yang mengapit sudutnya itu. Berarti di sini berapa sama berapa? 20 sama 25. Jadi langsung aja 20 kali 25 dikali sin sudutnya. Nah, sudutnya itu siapa? 30 derajat gitu. Oke. Nah, sehingga ini jawabannya 20 bisa bagi 2 ya, 10. 10 kali 25 250. Nah, sin 30 derajat berapa? Ingat lagi berapa?
1/2 atau setengah. Oke. Nah, berarti jawabannya 250 kali setengah, jadi 125 cm persegi. Ini adalah luas segitiga. Oke, begitulah untuk solusi nomor 1. Yuk kita bahas dengan soal yang nomor 2 ini. Diketahui segitiga ABC, panjang A-nya itu 10 cm, panjang B-nya 20 cm, dan sudut C-nya adalah 60 derajat. Nah, sama ya sebetulnya dengan soal yang nomor 1, hanya di sini angkanya aja yang berbeda. Yang ditanyakan luas segitiga ABC. Oke, kita pakai luas segitiga sama dengan setengah A kali B. Kalau di sini dua sisinya ya, berarti kali sin C. Nah, ini sehingga di sini kita langsung saja luas segitiga ABC sama dengan setengah kali A-nya berapa? A-nya 10 kan? Berarti setengah kali 10, B-nya 20 ya. Oke, dikali sin sudut C-nya berapa derajat? 60 derajat. Berarti sin dari 60 derajat. Berapa sin 60 derajat itu? Setengah akar 3. Oke. Nah, berarti ini bisa dicoret 10 dengan 2 jadi 5. 5 kali 20 100 dikali sin 60 tadi setengah akar 3. Nah, 100 dibagi 2 berapa? 50 ya. Berarti 50 akar 3. 50 akar 3 cm persegi. Nah, ini adalah luas segitiga ABC sama dengan 50 akar 3 cm persegi. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan lagi ya dengan soal selanjutnya. Yuk kita bahas soal nomor 3. Diketahui segitiganya sama sisi, panjang sisinya 8 akar 3 cm. Berarti kalau segitiga sama sisi, ini ada sudut yang diketahui nggak? Tentunya kita harus tahu kalau segitiga sama sisi itu sisinya sama ya, sisinya, kemudian besar sudutnya pun sama. Artinya setiap sudut pada segitiga itu berapa derajat? Tinggal cari aja. Untuk setiap sudutnya 180 derajat dibagi 3 itu 60 derajat. Jadi kalau segitiga sama sisi, oke, asumsinya ini segitiga sama sisi ABC, semuanya 8 akar 3, kemudian sudutnya juga 60 derajat. Jadi sama, sudut A juga sama dengan sudut B 60 derajat, sudut C juga sama 60 derajat. Nah, kita mencari luas segitiganya. Ya udah, kita langsung ambil aja dua sisi dan satu sudutnya 8 akar 3, 8 akar 3 dan 60 derajat. Masukkan ke rumus luas segitiganya. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali ini ya, dua sisinya 8 akar 3 kali 8 akar 3, kemudian kali sin berapa derajat? 60 derajat. Nah, jadi jawabannya 8 dibagi 2 itu dapat 4 akar 3. Akar 3 ini kali akar 3 kan bisa jadi berapa? 3 ya. Oke, kemudian 4 kali 8, 4 kali 8 32, akar 3 kali akar 3 nya 3, sin 60 derajat itu berapa? Setengah akar 3 ya. Oke, nah 32 kan bisa dibagi dengan 2 ya, berarti 32 coret dengan 2 dapat berapa? 16. Jadi 16 kali 3 48. Jadi di sini 48 akar 3 cm persegi. Oke, masih mudah ya. Dengan diketahui segitiga ABC, panjang AB-nya 10 cm, panjang AC-nya 6 cm, kemudian di sini diketahui juga luas segitiganya 25 cm persegi. Nah, yang ditanyakan di sini sudut A-nya berapa derajat begitu, atau sudut BAC. Nah, kita cari sudut besar sudut A-nya begitu. Nah, kita turunkan dari rumus apa? Rumus luas segitiga, karena yang diketahuinya dari luas segitiga. Oke, kita turunkan. Luas segitiga itu setengah kali, nah di sini kan dua sisi yang diketahuinya AB dan AC ya, berarti kita pakai rumus setengah kali AB kali AC kali sin sudut yang diapitnya X derajat ini kan, atau ini sin A. Oke, nah kemudian kita substitusikan luas segitiganya 25 sama dengan setengah kali AB nya 10, AC nya 6. Nah, sin A nya yang kita cari itu sin X derajat. Berarti ini kita cari setengah kali 10 berapa? 5 ya. Ini 5 kali 6 30, berarti ini 25 sama dengan 30 sin X derajat. Nah, kalau mencari sin X berarti 25 per 30 ya, berarti sin X sama dengan 25 per 30. Nah, 25 per 30 bisa kita perkecil ya, jadi 5 per
6 gitu. Ini sin X sama dengan 5/6. Di sini yang ditanyakan ternyata bukan mencari sudut X-nya, tapi sin X-nya. Ya sudah, berarti sampai sini aja jawabannya 5/6. Karena kalau kita mencari dengan sudut istimewa, sin berapa derajat yang hasilnya 5/6 itu tidak ada kan ya kalau dalam sudut istimewa. Tapi kalau kita mencarinya dengan kalkulator, tentunya bisa itu menggunakan inverse dari sin 5/6 ya. Oke. Kita lanjutkan satu soal lagi yang berkaitan dengan luas segitiga. Nah, pada segitiga ABC diketahui luas segitiga ABC-nya 3 tambah 2 akar 3 cm persegi. Kemudian ada beberapa panjang sisi yang diketahuinya, yaitu panjang AB 6 plus 4 akar 3 dan panjang BC 7 cm. Nah, yang ditanyakan itu nilai dari sin sudut A ditambah dengan sudut C. Oke, nah ini kita menurunkannya dari apa? Seperti nomor 4 ya, dari rumus luas segitiga, karena yang diketahuinya luas segitiga itu 3 plus 2 akar 3. Yuk kita lanjutkan saja. Dari luas segitiga ABC, nah, diketahuinya kan ini ya, AB dan BC, berarti ini setengah kali AB kali BC. Nah, sudutnya berarti sudut yang diapit oleh dua sisi ini, sudut sin B ya, berarti sin B. Oke. Nah, luas segitiga ABC nya 3 plus 2 akar 3. Kita masukkan 3 plus 2 akar 3 sama dengan setengah kali AB nya 6 plus 4 akar 3, BC nya 7, maka dikali sin B. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Dari 6 plus 4 akar 3 ini ada tanda tambah. Ini bisa bagi 2 ya. Dua-duanya bisa bagi 2, berarti 6 bagi 2 berapa? Dapat 3. Sehingga bisa kita tulis 3 plus 4 bagi 2 dapat 2, jadi kita tulis 2 akar 3 kali 7 sin B. Nah, yang ruas kiri ini dari luas segitiganya 3 plus 2 akar 3. Nah, ini kan sebetulnya sama dengan ini ya. Nanti kalau dibagi kan jadi 1. Kemudian kita mau mencari sin B nya, berarti kalau kita balikan sin B sama dengan 3 tambah 2 akar 3 per 3 tambah 2 akar 3 per 7 kali 7 gitu ya. Jadi bisa kita tulis mungkin gini dulu, 3 plus 2 akar 3 per 3 plus 2 akar 3 kali 7. Ini bisa dicoret, jadi jawabannya 1/7. Nah, dari sini karena sin B nya 1/7, tapi yang dicarinya itu adalah A tambah C. Nah, berarti ini kita menggunakan konsep penjumlahan sudut-sudut pada segitiganya. Jumlah ketiga sudutnya kalau dijumlahkan berapa derajat dalam segitiga? Semua sudutnya 180 derajat. Berarti ini kita turunkan dari sudut A, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau untuk mencari A tambah C nya, sudut A tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurangin besar sudut B gitu ya. Nah, ini kita menggunakan konsep ini, atau sudut A tambah C itu sama aja dengan 180 derajat minus B gitu. Nah, kalau kita mencari nilai sinusnya, sin A tambah C itu sama dengan sin 180 dikurangi B gitu kan. Kita mencari nilai sin dari A tambah C nya ya. Ruas kanannya pun sama, berarti mencari sin dari 180 min B. Sehingga sin A tambah C itu sama dengan, ingat ini rumus sudut relasi di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Oke, kalau kuadran 2, kalau sin 180 derajat min B itu jadi berapa? Tetap ya, sin jadi sin lagi. Diingatkan lagi sudut relasi. Jadi ini sama aja dengan kita mencari sin B nya. Dan kuadran 2 nilai sinusnya apa? Positif. Oke, jadi tetap positif. Sin B sama dengan sin A tambah C sama dengan sin B nya berapa? 1/7. Jadi jawabannya 1/7 gitu, karena sin A tambah C itu sama dengan sin B dengan menggunakan konsep sudut relasi. Tadi yang pertama kita telah menemukan rumus luas segitiga dengan menggunakan aturan sin ya, artinya memuat sinus sudutnya. Nah, yang kedua kita akan mencari luas segi n beraturan. Nah, ini pun merupakan perluasan dari rumus luas segitiga yang sebelumnya. Oke. Nah, segi
segi n beraturan, artinya di sini n-nya itu bisa 5, bisa 6, bisa 8, bisa 12. Artinya segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, segi 12 beraturan. Nah, seperti pada contoh contoh yang kita ambil dari jari-jari ban sepeda. Nah, di situ kan ada segi 8. Nah, segi 8 beraturan itu dibuatnya dari lingkaran ya. Kemudian lingkarannya itu membagi 8 bagian yang sama besar potongannya. Kemudian sisi-sisinya itu adalah segi 8 beraturan. Nah, jika kita ambil salah satu segitiganya, maka ini kondisinya diketahuinya jari-jari ya. Jadi kan kalau dalam lingkaran, kemudian ada jari-jari dalam lingkarannya. Nah, ini ada panjang sisi segi 8 beraturannya, dan ini ada sudut yang dibentuknya. Nah, untuk sudut di sini kita misalkan alfa. Nah, satu putaran lingkaran itu berapa derajat? 360 derajat kan? Berarti untuk mencari alfa ini, dia jadi segi berapa? Tadi segi 8. Dari segi 8 berarti ini dirubahnya 360 dibagi 8 bagian. Jadi berapa? 45 derajat. Sekarang kita ganti, kita mencari luas segi n beraturan. Dengan kondisi seperti ini, kita gunakan luas segitiga yang sebelumnya. Luas segitiga adalah setengah ya, kali dua sisi AB. Misalkan saya pakai yang rumus A kali B dan sin A gitu ya. Nah, kita gunakan luas segitiga ini. Kalau ini kan dua sisi yang mengapi satu sudutnya, dan di sini ada dua sisi yang mengapi satu sudutnya. Sisinya siapa aja? Jari-jari kan ya. Berarti di sini pakainya setengah kali R sin. Nah, alfa di sini dapatnya dari apa? 360 derajat dibagi 8. Kalau misalkan segi n, berarti 360 derajat dibagi n ya. Oke, ini adalah alfanya. Jadi di sini pakai sin alfa. Alfanya kita ganti dengan 360 derajat per n. Ini untuk luas satu segitiganya, begitu, dalam segi n beraturan tersebut. Nah, ada berapa segitiga dalam segi n beraturan? Tergantung n-nya ya. Jadi kalau n-nya ada 6, berarti ada 6 buah segitiga kan. Kalau n-nya ada 8, berarti 8 buah segitiga. Maka luas segi n beraturannya dikalikan, banyaknya segitiga itu dikalikan dengan luas segitiganya. Sehingga luas segi n beraturan n kali luas segitiganya kan, sehingga n kali setengah R kali R kuadrat sin 360 derajat per n. Nah, berarti di sini luasnya sama dengan n per 2 R kuadrat sin 360 derajat per n. Jadi ini adalah luas segi n beraturan. Rumusnya n banyaknya seginya tersebut, kalau 6 berarti 6 per 2 begitu ya, maka sudutnya pun 360 derajat bagi 6. Kemudian R-nya di sini adalah jari-jarinya. Begitulah untuk mencari luas segi n kalau diketahuinya jari-jari dan sudut yang dibagi oleh banyaknya segitiga tersebut pada segi n berarti. Ya, semuanya kita mulai dengan pembahasan soal yang berkaitan dengan luas segi n beraturan. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini diketahui sebuah lingkaran membentuk segi 6 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luarnya adalah 10 cm ya. Kemudian kan itu membentuk segi 6. Yang ditanyakannya adalah luas segi 6-nya berapa gitu. Kita ingat lagi rumus segi n beraturannya. Luas segi n itu n per 2 ya, kali R kuadrat sin 360 derajat luas segi 6 sama dengan n per 2, n nya diganti dengan 6 jadi 6 per 2 kali R kuadrat kali sin 360 derajatnya dibagi dengan 6 juga. Oke, nah jadi berapa? 6 per 2 itu berapa? 3 R kuadrat kali sin 360 derajat per 6 berapa? 60 derajat ya. Kita lanjutkan. Di sini
3 kali R-nya diketahui kan 10. Oke, ganti oleh 10 kuadrat. Nah, sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Nah, sehingga 3 kali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 ya. Jadi 300. 3 kali 100, 300 kali setengah akar 3. Nah, 300 bagi 2 berapa? 150 akar 3 cm persegi. Ini adalah luas segi N dengan N-nya 6. Jadi luas segi 6 dengan jari-jarinya 10 cm adalah 150 akar 3 cm. Mudah bukan? Di soal nomor 2 ini, sebuah lingkaran membentuk segi 12 beraturan dengan panjang jari-jarinya 8 cm. Yang ditanyakan luas segi 12-nya berapa. Jadi di sini diketahui R-nya itu 8 cm, kemudian yang ditanyakan luas segi 12 beraturan. Baik, kita masih menggunakan konsep yang luas segi N beraturan ya. Luas segi N beraturan sama dengan N per 2 kali R kuadrat sin 360 derajat per N. Nah, kita langsung aja menggantikan N-nya, karena yang ditanyakan luas segi 12, berarti N-nya ganti oleh 12. Jadi luas segi 12 beraturan itu sama dengan 12 per 2. R-nya berapa? 8 cm ya. Kita ganti dengan 8 kuadrat. Kemudian sin N ini diganti oleh 12 karena tadi segi 12. Jadi 360 derajat dibagi 12. Baik, kita sederhanakan. 12 dibagi 2 dapat 6. 8 kuadrat berapa? 64. Kemudian sin 360 derajat bagi 12 30 derajat. Jadi sin 30 derajat. Nilai sin 30 derajat berapa? Setengah ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini 6 kali 64 kali setengah. Nah, ini 64 bisa dibagi 2. Jadi berapa? 32 ya. Jadi jawabannya 6 kali 32. 6 kali 32 itu berapa? 6 kali 30, 180. 6 kali 2 nya 12. Jadi 192 cm persegi. Oke, nah seperti itu untuk mencari luas segi 12. Nah, baik, bagaimana mencari panjang sisi segi N beraturan? Untuk kasus di sini segi 8 ya. Kalau kita ambil salah satu segitiganya pada segi 8 beraturan, kan kondisinya kan diketahuinya R, kemudian sudut yang dibentuknya ya, berarti di sini R dengan R, ini sudut alfanya dan ini adalah X. Nah, bagaimana untuk mencari X-nya ini? Ketika diketahui R, sudutnya dan jari-jarinya lagi. Ini kan menggunakan aturan kosinus ya. Dari aturan kosinus, ingat lagi rumusnya ya, aturan kosinus. Kalau mencari X, jadi X kuadrat sama dengan bagaimana? R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 kali R kali R ya, 2 kali sisi yang diapitnya, kemudian dikali cos sudutnya. Berarti di sini alfanya itu karena dia segi 8, berarti alfanya dari 360 derajat dibagi 8 kan. Kalau segi N berarti 360 derajat dibagi N. Jadi kita buatnya 360 derajat bagi N. Nah, kita mencari rumus panjang sisi yang berlaku pada segi N-nya. Oke, X kuadrat sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat berapa? 2R kuadrat ya. Nah, di sini ada 2R kali R, berarti 2R kuadrat juga cos 360 derajat per N. Nah, karena kita mencarinya X, berarti kita tarik akarnya. Akar dari, nah ini kan sama, 2R kuadrat sama 2R kuadrat, kita faktorin aja. Jadi 2R kuadrat dalam kurung 1 dikurangi ya, kemudian juga dikeluarkan. Jadi di sini kita tulis cos 360 derajat per N. Nah, sampai sini R kuadrat bisa diakarkan ya. Akar dari R kuadrat berapa? R ya. Jadi kita bisa tarik R-nya keluar akar. R akar 2 dalam kurung 1 min cos 360 derajat per N. Nah, jadi ini untuk mencari panjang sisi segi N dengan rumus R akar 2 kali 1 min cos 360 derajat per N. Diturunkan dari aturan kosinus gitu. Nah, soal ini diketahui R-nya 8. Ya udah, tinggal disubstitusi aja. R-nya ganti oleh 8, kemudian N-nya diganti oleh berapa? Karena segi 8 berarti N-nya juga diganti oleh 8 ya. Kita lanjutkan lagi dengan mencari panjang sisinya. Karena tadi kita sudah menemukan rumus panjang sisi segi N dengan R akar 2 dalam kurung 1 min cos 360 derajat bagi N. Langsung aja kita cari X nya.
X itu panjang sisinya ya, X sama dengan R-nya 8 akar 2 dalam kurung 1 min cos 360 derajat ini dibagi 8. Jadi X sama dengan 8 akar 2 1 min cos 360 derajat bagi 8 berapa? 45 derajat ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya, X sama dengan 8 akar 2 kali 1 min cos 45 derajat itu setengah akar 2 ya. Oke, nah kita kalikan aja. Jadi X sama dengan 8 akar 2 kali 1 2, kemudian 2 kali setengah 1 ya. Jadi ini 1 akar 2 atau akar 2 tulisnya. Nah ini adalah panjang sisi segi 8 beraturan, yaitu 8 akar dari 2 min akar 2 cm. Begitulah untuk mencari panjang sisi segi 8 diturunkan dari rumus panjang sisi segi n beraturannya menggunakan aturan kosinus. Oke, solusi nomor 3 sebetulnya sudah selesai ya, karena mencari panjang sisinya. Nah, pertanyaan tambahan, kalau misalkan mencari keliling segi n nya itu bagaimana? Nah, kita harus ada tambahan ya, keliling segi n. Keliling segi n itu karena dia itu ada 8 sisinya kan, berarti banyak sisinya, dikalikan aja dengan panjang sisi tersebut gitu. Jadi kalau n-nya 12 berarti 12 kali panjang sisi segi 12 ya. Kalau n-nya 8 berarti 8 kali panjang sisi segi 8-nya. Jadi di sini K sama dengan n kali X gitu. Ini adalah untuk mencari kelilingnya. Nah, kita tergantung diketahuinya apa. Kalau misalkan diketahuinya panjang sisi ya langsung aja X-nya dimasukkan ke sini. Tapi kalau yang diketahuinya jari-jari berarti nanti mengubah untuk mencari R-nya gitu. Jadi di sininya. Jadi ini kan kelilingnya sama dengan n kali X ya. Berarti keliling segi 8 ini kalau kita lanjutkan 8 kali X-nya itu ini kan 8 akar 2 min akar 2. Oke, jadi ini kelilingnya sama dengan 64 akar 2 min akar 2. Oke, selesai. Ini kalau mencari kelilingnya. Ya, setelah membahas luas segitiga dengan rumus trigonometri, memuat sinus, kemudian kita juga membahas tentang perluasan dari luas segitiga. Yang kedua itu adalah segi n beraturan, bisa segi 6, segi 8, segi 5, segi 12 gitu ya. Yang penting n-nya beraturan. Dan tadi kita sudah menemukan rumus untuk mencari panjang sisi segi n-nya gitu, kalau diketahui jari-jari. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share video ini jika bermanfaat.